Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-16. Jadi materi yang kita bahas adalah terkait resensi, khususnya pada KD 4-16. Kompetensi dasarnya adalah KD 4-16 itu adalah menyusun sebuah resensi dengan memerhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Jadi dalam menyusun resensi ya, itu kita bisa susun berdasarkan objek karya, itu bisa bermacam-macam ya. Ada resensi untuk novel, ada untuk kumpulan cerpen. Kalau berdasarkan objek tanggapan itu ada dalam bentuk film, resensi film, drama, lagu, buku ilmu pengetahuan, lukisan, dan karya-karya lainnya. Jadi karena di buku itu sudah banyak contoh resensi yang bisa Anda lihat terkait dengan resensi buku atau resensi novel. Maka untuk tagihannya itu saya akan ambil itu resensi drama ya. Kenapa resensi drama? Karena kalau kita mau resensi buku, pertemuan kita itu tidak memungkinkan. Anda harus membaca satu buku dan itu tentu memerlukan waktu. Makanya saya arahkan ke resensi drama, karena drama ini cukup Anda tonton sekitar 10-20 menit itu sudah bisa membuat resensi terkait dengan drama tersebut. Makanya saya arahkan ke sini. Jadi yang membedakan nanti dengan isi resensi buku, unsur-unsurnya sama. Unsur-unsur resensi itu sama. Saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Itu ada identitas, ada judul resensi, ada identitas buku, ada pendahuluan, kemudian ada isi atau sinopsis, ada kelebihan, ada kelemahan, kemudian ada penutup. Cuma perbedaannya adalah kalau di resensi buku itu dia katakan judul novel, pengarang, penerbit, ini identitasnya. Kalau di resensi drama atau film, itu identitasnya kita isi dengan judul drama, pemainnya siapa-siapa, kemudian durasi drama tersebut berapa menit. Itu yang kita isi dengan identitas. Jadi perbedaan mendasarnya hanya di situ. Kalau isinya sama, isinya ada pendahuluan, kemudian ada sinopsis, kemudian ada kelebihan, ada kelemahan, ada penutup. Jadi nanti ya, jadi nanti seperti itu kita membuat resensi terkait dengan drama. Jadi kegiatan evaluasinya seperti ini. Dengan memperhatikan unsur-unsur resensi, ya unsur-unsur resensi ini kan saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Susunlah sebuah resensi berdasarkan objek tanggapan berupa drama yang berjudul Sang Mandor yang terdapat pada video pembelajaran. Jadi dramanya saya tayangkan di video ini. Nanti silahkan disimak. Cuma sebelum disimak saya perlu jelaskan dulu cara kerjanya ya. Saya perlu jelaskan cara kerjanya. Nanti Anda buat seperti ini. Jadi jangan dia dalam bentuk seperti ini. Jadi jangan dikasih A pendahuluan, B isi, tidak begitu. Dia langsung satu paragraf. Tidak usah dikasih tahu bahwa ini kelebihannya, ini kelemahannya, ini pendahulunya, tidak usah. Jadi dia langsung dalam bentuk teks ya, teks seperti ini per paragraf. Nanti dalam paragraf ini itu ada semua di dalam, ada identitas, ada pendahuluan. Jadi pendahuluannya bagaimana Pak? Ya Anda kasih gambaran tentang drama saja dulu. Bagaimana itu drama itu kan bagian pendahuluan. Kemudian isinya berisi sinopsis, isi ceritanya drama ini bagaimana. Kemudian kelebihannya, ini drama apa? Apakah Anda lihat dari soundnya, dari tokohnya? Kelebihannya apa kira-kira? Apakah perwatakannya bagaimana? Kelemahannya apa kira-kira? Ya, kelemahan dari drama itu kira-kira apa? Dari segi panggungnya mungkin Anda tinjau. Kemudian terakhir Anda dengan penutup, kira-kira menurut Anda bagaimana drama tersebut? Apakah layak atau bagaimana? Seperti itu ya. Jadi modelnya seperti ini nanti. Ini adalah contoh. Ini contoh yang bisa Anda jadikan dasar, ada pada buku paket halaman 211, tapi ini adalah contoh resensi novel, resensi buku novel ya. Formatnya seperti ini. Sisa yang membedakan nanti adalah pada persoalan identitas. Kalau identitas drama, identitas resensi drama tadi itu judulnya apa, tokohnya siapa-siapa, kemudian kalau ini tebal, kalau di situ durasi, karena dia video durasi berapa menit. Seperti itu ya. Baik anak-anakku sekalian, sekarang saya akan putar dramanya. Silahkan disimak drama berikut.
Kapal datang dan pergi. Dan aku cuma di sini. Cuma bisa di sini. Inikah akhir riwayatku sebagai mandor, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai laki-laki. Sebagai manusia, saatnya minum obat, Pak. Jangan dekat-dekat jendela. Di situ banyak angin, Pak. Astaga, Pak. Bagaimana Bapak bisa sampai di situ? berapa kali dalam sehari semalam aku harus mendengar kata itu. Jangan ini, jangan itu. Di situ banyak angin, Pak. Kayak anak balita, selalu dituntun-tuntun. Obatnya, Pak. Ya, Minum sekarang. iya. Obatnya saya bawa ke situ atau Bapak yang saya bawa ke sini? Ini ke akhir riwayatku. Ayolah, Pak, aku balik. Jauh kau perempuan, jangan dekat-dekat. Aku laki-laki, aku mandor, aku bisa bergerak sendiri. Lautan amat luas aku jelajahi. Aku kenal kapal-kapal, begitu banyak kapal. Aku akrab dengan pelabuhan-pelabuhan. Begitu banyak pelabuhan. Aku kenal banyak orang dan begitu banyak jauh kau perempuan, jangan dekat-dekat. Warungi laut sampai ke ton. Ku taklukkan badai sebesar apapun. Para jagoan mencium lututku. Lalu hanya untuk mencapai kursi itu, aku harus kalah. Pak, semua tak ada yang langgeng. Sadarlah, tak ada orang yang bisa hidup tanpa uluran tangan orang lain. Semua orang, siapapun dia, semua akan berangkat tua. Sakit-sakitan, kesepian. Siapa bilang aku kesepian? Tidak, Bapak tidak kesepian. Ada aku. Aku kesepian bukan karena kau ada perempuan. Kau ada atau tidak, aku memang tidak kesepian. Aku bisa mengurus diriku tanpa siapa-siapa. Ayo laki-laki, ayo jagoan. Hiduplah sendiri, uruslah dirimu. Tetapi hanya berapa meter, capeklah Tuan mandor besar. Diam!
sampai kini kehadiranku di sampingmu tak pernah kau anggap. Tak kau hitung bahwa aku juga manusia. Ayolah, merangkaklah engkau ke kursimu. Rebut kursi itu dengan keangkuhanmu. Begitu banyak pulau, begitu banyak negeri, begitu banyak orang, begitu banyak perempuan. Nah, di mana semua itu? Di mana Tuan Mandor besar? Saya tidak mengerti. Sampai kapan ayah dan ibu bisa rukun? Sampai kapan hari tua dibiarkan begini terus? Kapan bisa nikmati ketenangan, rasa tentram, kebahagiaan, kedamaian? Sampai kapan kau anak kecil bisa berhenti merompak di depan saya? Kerukunan, keseia sekataan, Opa, hentikan! kasih sayang, harga menghargai, Hentikan! tempo sendiri, Stop! cinta mencintai. Berhenti! Dengan meledak-ledak begini, Pak, nafasku bisa habis. Apa yang dikatakan anak ujuk itu memang benar. Kita hampir tak punya waktu lagi untuk merasakan nikmat yang diberikan Tuhan. Sadarlah, Pak, sadar. Aku tahu apa yang tersembunyi di balik nasihat-nasihat Yuki. Sahabat dia datang berkhotbah di sini, pasti ada apa-apanya, pasti ada maksudnya. Betulkah itu, Juki? Ya, iya Bu. Dan pasti bagiku, itu kabar buruk. Apa itu, Juki? Saya habis kawin Bu. Astagfirullah, Juki. Sempurnalah aku sebagai laki-laki. Artinya, ini istrimu yang gampang. 4 sempurna, Pak. Saya hanya sekedar mengulangi riwayat besar Bapak. Setan. 1 perahu Bapak terpaksa saya jual untuk ongkos kawin. Ini saya Pak, saya Pokera Kubor dan saya Uduk Pak. Kami bersedia membantu Bapak. Saya anak ketiga Pak. Saya Rimba, orang kepercayaan Bapak untuk mendampingi Uduk kapan dan di mana saja. Bapak tadi pingsan. Ramai-ramai kami membantu Bapak. Tapi Bapak sudah keburu bangun. Ya, seandainya Bapak masih pingsan, tentu kami sudah bergotong royong mengangkat Bapak ke pembarinya Dan merasakan betapa hati yang sayang kami. Anak-anak Bapak kini kepada orang tuanya. Dan sekalipun saya hanya orang kepercayaan Bapak saja, tak kurang kasih sayang saya kepada Bapak juga lah. Begitu, Pak. Betulkah tadi saya pingsan? Betul, Pak. Betul. Saya tiba-tiba terbangun lagi ketika kalian mau menolong. Betul, Pak. Betul. Tahukah kalian pertanda apa itu? Tidak, Pak. Tidak tahu. Itu adalah tanda bahwa dalam pingsan pun aku harus mandiri. Kenapa Bapak dulu di lantai? Ya, kenapa Bapak tidak di kursi saja? Atau di pembaringan, Pak. Ayo, kita rame-rame menolong Bapak. Jangan! Buduk, Ya Pak. bagaimana rencanamu itu? Jadikah kau berlayar menjadi kelasi dan terus berjuang sampai bisa menjadi mandor? Ya, seperti Bapak. Sayalah bersedia menggantikan Bapak, mengukir riwayat besar di lautan seperti Bapak. Dan sebagai orang kepercayaan Bapak, saya akan ikut Uduk mempertaruhkan nasib bersama sehidup semati. Inilah anak laki-laki Tubarani titisan darah sang penakluk laut yang tak akan pernah gentar sampai sekarang. Jika layar sudah berkembang, lebih baik saya mati di dasar lautan daripada saya harus berbalik pantai. Dan sebagai orang kepercayaan Bapak yang ditugasi sebagai penambang bagi keselamatan Uduk, saya akan selalu memempatkan ke dalam jiwa anak ini jurus pukul dulu baru berpikir, ijat tompis
pising na doang. Dan atas nama jurus Eja Tompisen doang, atas nama prinsip pukul dulu baru berpikir, aku udah putra kedua Tubarani Sang Penakluk dengan ini berjanji akan melestarikan kebesaran ayahanda. Dan sebagai orang kepercayaan Bapak, sebagai Berhenti! Kata-kata, celautan kata-kata. Kepalaku bengkak, perutku buncit, seluruh tubuhku rasanya akan meledak oleh kata-kata kalian. Mulai dari anak pertama, Yuki, sebanyak kata-katanya. Tapi buntutnya itu, aku pingsan dibuatnya. Cepat lalu Yuki, biar biar bisa ayah. Jangan ikut campur. Ini urusan kalian berdua. Saya anaknya juga. Saya berhak membela ayah saya. Saya tidak mau jika beliau cedera. Apalagi jika beliau pingsan. Jadi kau penyebab ayah pingsan tadi Yuki. Kau bunuh kami. persilatan saya. Kau telah berhasil melawan lumpuhmu. Aku merasa berada di dermaga ketika melihat kapalmu bertolak dan melihat engkau tegak perkasa memandangiku. Aku ingin sekali menyentuhmu. Jangan dekat-dekat. Sudah aku katakan, dalam pingsan pun aku harus bisa mandiri. Apalagi sekarang, rasanya segar sekali. Nah, duduk. Ya Pak. Ayo, katakan apa rencanamu. Langsung dan jangan bertele-tele. Ayo, duduk. Berkat ajaran ayahanda, saya akan segera melaksanakan rencana saya menjadi pelaut. Ya, tentunya dimulai dari bawah sebagai klasik. Bagus. Dan di antara perahu ayahanda, salah satunya terpaksa saya jual. Cukup. Cukup. Mestinya inilah pingsanku yang kedua. Terbang lagi satu perahu. Duduk. Yuki, oke, perkalian kalian untuk membela ayah. Ternyata buntutnya memukul saya juga. Aku cuma punya dua perahu, tapi kedudukannya telah melayang. Jangan terlalu khawatir, ayah. Sebab saya telah membeli sebuah perahu untuk ayah. Ternyata putra kedua aku satu-satunya bibitku yang baik. Tapi bagaimana caranya kau bisa beli perahu? Tentunya sebagai pedagang, saya harus pintar-pintar bahkan lihai dalam melihat barang. Artinya, Supaya untung, maka saya harus mempunyai modal untuk membeli barang dagangan. maksudmu? Terpaksa sawah yang pabrik ayah saya jual. Tunggu. Mestinya inilah pingsanku yang kedua tambah setengah. Sawah, empang, terus. Saya ini pedagang ayah. Ya, aku tahu. Lalu, Tentunya sebagai pedagang ada saat untung, ada saat rugi. jadi, Ayah tidak banyak orang tentang badai yang menenggelamkan perahu pinisi yang perkasa di masa lembo. maksudmu? Perahu dan seluruh dagangan itulah yang diberitakan koran-koran itu. Habis sudah semuanya. Habis sudah semuanya. Habis sudah semuanya.
Oke. Oke. Duduk. Dan kau Rimba, Iya, Dai. kalian pergilah. Cari dan temukan jalan kalian masing-masing. Kalian, tunggu. Sudahlah. Kalian aku ampuni. Ya, salah aku juga. Aku adalah ayah yang kelewatan bangkanya kepada riwayat pesanku. Tanpa mau melihat ke depan, tanpa mau memahami jiwa anak-anakku sendiri. Pergilah kalian. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi kecuali satu kalimat. Jangan pernah lagi menadahkan tangan kecuali kepada Tuhan. Sampai, Dai. Uli, bangunlah engkau dan lihat aku telah di sini. Dai Gasing suamiku, kau telah berhasil merebut kursimu dan mendudukinya. Kau telah berhasil, ya Tuhan. Kau telah berhasil merebut pelabuhanmu, laut-laut, kapal-kapal, dan pengembaraanmu. Ya, dalam diri kita, dalam diri anak Tuhan, terima kasih Tuhan. Oke anak-anakku sekalian, setelah Anda menonton pementasan drama tadi dalam bentuk video, silakan Anda kerjakan tugas ya dengan menulis resensi ya. Tugas Anda nanti Anda upload di sini di pertemuan ke-16. Terlebih dahulu jangan lupa isi daftar hadir. Kemudian materi PowerPoint tadi ada di sini, saya sajikan kalau Anda mau download. Nanti tugas resensinya Anda upload di sini. Dia adalah portofolio KD 416. Itu Anda upload di sini. Oke anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.